tetap dalam bingkai persaudaraan, kita saling menghargai dan saling menghormati, tetap kedepankan diskusi yang baik agar kemudian diskusi ini memberi manfaat, kontribusi kepada saudara-saudara kita yang menyimak, baik dari saudara-saudara kita yang Kristiani, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Oke teman-teman, langsung saja. Tema kita adalah masih konsep penebusan. Artinya ada sebuah keinginan Pak Pendeta Herman Pepalangi bertanya kepada Islam, mengapa Islam menolak konsep penebusan? Mungkin tidak perlu berlama-lama, saya berikan waktu dulu ke Pak Pendeta Herman Pepalangi untuk mungkin menyampaikan opening statement terkait konsep penebusan dan mungkin sekaligus bertanya dan langsung disikat oleh Rifa. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Pendeta. Ya. Uni Rifa muncul dan saya dengar beliau ini sudah sangat menguasai. Sorry. Bukan menguasai, tapi saya menyukai tema ini. Bukan menguasai. Saya menyukai tema ini. Ya. Saya melakukan riset tentang penebusan ini. Karena ini penting sebenarnya dari segi dogma kekristenan kan. Karena kalau dogma ini tidak ada, maka untuk apa Yesus disalib? Artinya ini sangat penting, krusial sekali dalam iman Kristen saya rasa. Oke. Setuju Uni Rifa. Ya. Jadi sebenarnya ide atau gagasan tentang penebusan ya, itu ada di dalam Alkitab dan juga ada di dalam Al-Quran. Hanya saja bedanya, kalau di dalam Al-Quran istilah penebusan dosa itu memang tidak tertulis secara eksplisit. Tapi ketika saya membaca, ada 2 ayat sebenarnya yang menyatakan secara implisit bahwa penebusan dosa itu sebenarnya ada. Nah, kalau apa yang saya asumsikan ini salah, silakan nanti Uni bisa koreksi dengan pandangan dan pendapat Uni. Nah, tetapi kalau di dalam Alkitab, ide atau gagasan atau konsep penebusan dosa itu sudah ada ketika Tuhan mengorbankan seekor hewan dan mengambil kulit dari hewan itu untuk menutup aurat Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan di Taman Eden. Nah, sehingga dari situlah kami sebagai orang Kristen meyakini dengan pasti bahwa penebusan dosa itu ada. Saya rasa itu dulu, Bro Aristo. Silakan nanti Umi mengomentari apa yang saya katakan barusan, atau Umi punya pandangan sendiri. Silakan Umi. Ya, saya siap mendengarkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara dekat kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita temanya hari ini adalah tentang penebusan. Nah, penebusan ini kaitannya sangat erat sekali dengan dosa. Saya ingin sekali sebenarnya sebelum kita sampai ke sana ke materi, tapi Pak Pendeta sudah menyinggung tentang penebusan. It's okay, nanti kita akan ke sana. Saya ingin kita ke hal yang sangat penting sekali dalam tema ini, itu dosa. Saya harap kalau bisa nanti Pak Pendeta Herman menjelaskan definisi dosa itu, baik secara etimologis atau terminologis atau padanan katanya. Karena setahu saya kata dosa itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun Bible. Karena dosa itu bukan bahasa kitab sucinya kita masing-masing. Benar? Karena dosa itu berasal dari bahasa Sanskerta kalau saya tidak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Padanan kata dosa di dalam Islam sebenarnya ada beberapa kata, dan saya juga menemukan itu juga sama terjadi di dalam istilah bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau saya boleh memulai presentasi saya tentang sebelum ke penebusan, tentu kita harus memahami apa sih itu dosa.
Nah, di dalam Islam sendiri, kata dosa ini padanan katanya ada beberapa kata. Kenapa banyak? Ya wajar ya, karena dosa ini motif dan motivasinya setiap orang itu berbeda. Kemudian juga besar kecilnya juga berbeda. Di dalam Islam kami tidak mengimani dosa mencuri permen di minimarket itu sama dengan dosa koruptor, tentu tidak sama. Mungkin sedikit untuk pengetahuan, saya rasa Pak Pendeta lebih mengetahui dari saya. Beliau hanya rendah hati saja, ingin menguji saya sebenarnya. Saya harap begitu ya. Karena biarkan saya belajar dengan Pak Pendeta malam ini. Saya seorang pelajar, Pak. Asal Bapak tahu, saya seorang mahasiswi. Anggap saat ini Bapak sedang ditanyai berhadapan dengan mahasiswi Bapak sebagai dosennya. Baik, tentang agama saya, tentu saya juga mempelajarinya. Pasti itu kewajiban saya. Dosa sendiri, padanan kata di dalam Islam itu salah satunya ada kata ismun, ada kata zambun, ada kata sayyi'ah atau juga kata jarmun. Kenapa ada beberapa term yang berbeda ya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, motivasi seseorang berbuat dosa juga berbeda, kemudian besar kecilnya juga berbeda. Itu di dalam Islam mengenal istilah dosa besar dan dosa kecil. Kami tidak mengenal istilah dogma Kristen yang mengatakan, mohon maaf kalau saya salah nanti dikoreksi, upah dosa adalah maut. Mau dosa dia apapun dia tetap berdosa dan upahnya tetap maut. Mau dia mencuri permen pun, atau dia membunuh pun, atau dia koruptor pun, atau dia mencuri roti karena lapar pun, tetap hukumannya maut. Saya tidak tahu apakah itu benar dalam Kristen. Artinya saya rasa baiknya kita pahami dulu apa sih dosa ini, karena khawatirnya ketika kita masuk ke ranah diskusi nanti saya salah paham nih antara dosa perbuatan dengan dosa waris, ya kan, karena Kristen mengenal istilah dosa waris itu. Nah, kalau saya jelaskan ada beberapa terminologi di dalam Al-Quran yang bisa dikatakan dipadankan dengan kata dosa, zambun, ismun, jarmun, dan lain-lain. Bukan hanya itu, sebenarnya banyak, tapi kita tidak ke materi itu. Tapi setidaknya Bapak tahu ada beberapa kata yang padanannya dengan dosa itu sendiri. Ingat, karena kata dosa ini bukanlah istilah yang muncul dari dalam Al-Quran, apalagi Bible, ya kan? Nah, mungkin itu. Kalau saya mohon maaf, saya juga membaca sarapan pagi biblikal yang diasuh oleh Ibu Rita Wahyu. Ada satu padanan kata yang hampir sama bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Kita tahu bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun. Itu kata ismun itu kalau di dalam bahasa Ibraninya saya istilahnya, mohon maaf sebentar saya cari dulu. Saya sudah kumpulkan beberapa. Nah, di sini menurut Ibu Rita Wahyu, kata dalam bahasa Ibrani padanan untuk dosa itu ada kata khota'ah, khet, asyam. Nah, asyam ini selafaz dengan ismun ya. Khota'ah ini juga selafaz dengan istilah dosa di dalam bahasa Arab yang lainnya ya, di mana tadi ada tunggu saya sebutkan dalam bahasa ininya, ada syai'ah, ada zunubi, dan juga ada khitu. Mohon maaf teman-teman muslim kalau lidah saya tidak benar melafazkannya. Nah, artinya ada padanan-padanan kata yang hampir sama dengan bahasa Ibrani merujuk kepada kata dosa. Nanti kita sampai kepada penebusan. Jadi saya harap Pak Pendeta juga memberikan pencerahan kepada saya, apakah yang saya sampaikan tentang padanan kata dosa ini adalah benar atau tidak. Karena apakah sama antara dosa waris dengan dosa perbuatan di dalam Kristen? Kalau tidak, jelaskan kepada kami agar kita nanti diskusi tidak salah dalam memahami. Mungkin itu dulu dari saya, kepanjangan, mohon maaf. Silakan Pak Pendeta. Kita masih menunggu Pak Pendeta hadir. Rupanya beliau ini kendala jaringan. Ya, mungkin sebelum Pak Pendeta pun menyampaikan narasinya kembali, argumennya, mungkin saya juga akan menyinggung sedikit menanggapi apa yang Pak Pendeta sampaikan. Ada hal yang menarik tadi Pak Pendeta sampaikan, sebenarnya penebusan itu sudah tergambarkan di dalam kitab Kejadian di mana Tuhan sudah menebus. Kemudian saya tanggapi, tadi Pak Pendeta mengatakan, biar langsung kita ke topik saja langsung. Ada gambaran tentang penebusan di dalam Bible, yaitu kitab Kejadian. Bapak koreksi saya kalau saya salah, yaitu di mana Adam dan Hawa dibuatkan baju oleh Tuhan, dan di situ menandakan bahwa sebenarnya sudah ada penebusan, Pak. Hewan pada waktu itu yang disembelih itu menebus apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Hewan yang disembelih itu menebus kesalahan Adam oleh karena dia melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Jadi dari hewan itu diambil kulitnya untuk menutup aurat Adam dan istrinya. Karena salah satu akibat dosa adalah malu. Malu di hadapan Tuhan dan malu juga di hadapan manusia. Silakan Uni. Baik, tadi saya ingin menjawab lagi, apakah di Islam ada penebusan? Mungkin kata-kata yang seperti di Bible tidak ada, tetapi umat Islam mengimani bahwa kami itulah yang harus menebus dosa kami, bukan Tuhan yang harus menebusnya. Dalam artian begini Pak,
Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Maha Pengampun. Nah, kenapa saya bisa mengatakan ini? Saya didukung oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah, jangankan dosa waris, kami tidak mengenal dosa waris. Di dalam Al-Qur'anul Karim bahkan Adam pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Bapak mau lihat di dalam surah Al-Baqarah, sebentar saya bacakan surah Al-Baqarahnya ayat ke di sini ayat ke 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Di sini adalah artinya kemudian Adam ini setelah Adam melakukan kesalahan, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ingat sebelumnya Adam ini sudah diajarkan beberapa asma oleh Allah. Artinya di sini Allah mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa Adam itu diajarkan oleh Allah. Pertama Adam diajarkan asma, kemudian Adam diajarkan bagaimana cara bertaubat. Adam menerima kalimat taubat di mana Allah yang ajarkan bagaimana cara bertaubat dan Adam bertaubat, dan kemudian Adam diterima taubatnya karena Allah mengatakan bahwa dia Maha Penyayang. Dia katakan innahu huwat tawwabur rahim ya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Menariknya, Bapak tadi membuat sebuah argumentasi yang baru saya temukan. 3 tahun kurang lebih saya berdiskusi dengan teman-teman non-muslim dan pencarian saya tentang Bible, pandangan-pandangan akademis tentang Bible. Baru ini pun saya mendapatkan sebuah pandangan dari Bapak, lumayan buat saya ya, buat tambahan ilmu. Bapak mengatakan ternyata Adam sudah ditebus. Lalu kalau memang Adam sudah ditebus, kenapa harus ada dosa waris, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Monggo. Ya. Kenapa harus ada dosa waris? Nah, bukti bahwa Tuhan melakukan penebusan dosa terhadap Adam adalah ketika Tuhan mengenakan kulit binatang untuk dipakaikan menutupi aurat Adam dan istrinya. Nah, kenapa ada dosa waris? Nah, nampaknya Ibu, ketika Adam berbuat dosa itu, menurut Alkitab, dia dikeluarkan dari Taman Eden. Dan dia tidak boleh kembali masuk ke dalam Taman Eden itu. Nah, dia dikeluarkan dan di sanalah dia beranak cucu. Dan untuk pertama kalinya ada satu jenis dosa yang dicatat di dalam Alkitab yang terjadi di luar Taman Eden, yaitu ketika Kain membunuh Habil, adiknya sendiri. Mereka ini adalah kakak beradik, anak kandung dari Adam. Itu dosa yang pertama yang dicatat oleh Alkitab ketika, sekali lagi saya ulangi, Adam dan Hawa telah diusir dari Taman Eden. Dan itu sebagai bukti, Ibu, bahwa istilah dosa waris itu nampak dalam peristiwa itu. Rasa iri hati Kain terhadap adiknya Habil membuat Kain memutuskan untuk membunuh adiknya sendiri. Kalau memang seperti Ibu bilang bahwa Allah sudah menerima tobatnya Adam, ya, karena Adam di Al-Quran kan itu diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surga, betul Bu ya? Dan karena dia melanggar perintah Allah, dia diturunkan dari surga dan ditempatkan di bumi sebagai khalifah. Kalau memang Allah sudah mengampuni Adam, untuk apa dia diturunkan ke bumi? Baik. Lalu siapa yang ngajari manusia berbuat dosa sampai hari ini? Baik. Ya, silakan. Oke. Saya kembali tanggapi dulu ya. Tadi saya mempertanyakan kalau memang Adam sudah ditebus, kenapa harus ada dosa waris? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang Bapak lemparkan ke saya atas argumen Bapak gitu ya, bahwa ternyata Adam itu sudah ditebus di awal dengan adanya pemotongan hewan, kemudian kulitnya dijadikan baju untuk Adam dan Hawa. Makanya pertanyaan saya,
kalau sudah ditebus ya sudah, berarti kenapa ditebus tapi masih berdosa, bahkan ada dosa waris. Dan saya sebenarnya itu satu dulu. Kemudian saya mau Bapak menjelaskan juga tentang dosa perbuatan dengan dosa waris itu bedanya apa. Seperti saya yang menjelaskan ada beberapa term kata-kata padanan dosa. Nah itu ya yang saya harap nanti selanjutnya Bapak ingat. Nanti saya ingatkan lagi kalau Bapak lupa. Nah kemudian 2 itu ya poinnya. Kemudian saya tanggapi. Kalau memang Saya jawab dulu, Bu. Saya jawab dulu yang 2 poin itu. saya jawab pertanyaan Bapak saja atau saya punya catatannya. Nanti saya ingatkan silakan, Bapak lagi silakan. gimana. Ya. Oke, saya catat kok Pak, tenang aja. Jadi sebenarnya begini, ketika Bapak bertanya kalau memang Adam itu diampuni, kenapa dia itu masih dibuang dari surga? Begitu ya Pak ya kira-kira? Ya. Ya, baik. Saya akan jawab dengan surah Al-Baqarah, mana di sini jelas sekali bahwa Allah menjelaskan kepada kami umat Islam untuk apa sebenarnya Adam itu diciptakan. Dan di ayat lain Allah katakan sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah dan kami akan diberikan ujian. Nah, kemudian sebenarnya di dalam surah Al-Baqarah ya bismillahirrahmanirrahim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebenarnya Allah sudah mengatakan aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Sebenarnya Adam bukan untuk diletakkan di surga, tetapi memang Allah sudah katakan bahwa Adam hendak diciptakan menghuni bumi sebagai khalifah atau pemimpin. Nah, lalu di situ kemudian ya di surah Al-Baqarah kalau Bang Aristo mau menampilkan ayatnya di ayat ke-20 ini ya 25. Kita pelan saja ya Pak karena ini berbicara tentang dalil Al-Qur'an. Iya, silakan, Bu. Ya. Nah, jadi ayat 31 ya. Oke, 30 ya, 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini jelas sekali bahwa memang Allah itu menghendaki Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Lalu kenapa Allah letakkan di surga? Nah, saya mendapatkan sebuah hikmah kenapa Adam diletakkan di surga karena memang sebenarnya Adam sedang diuji oleh Allah yang pertama, yang kedua Adam juga akan Allah pernah malaikat bertanya kepada Allah. Saya lanjutkan ayat ini ya. Di sini sebagai Allah menunjukkan kemahakuasaannya kepada para malaikat di mana malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kata malaikat begini, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ketika berkata itu langsung membuktikan di ayat setelahnya. Lalu Allah mengajarkan asma kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama atau asma semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Allah menantang kepada malaikat yang ragu, ya Allah kenapa diciptakan ini manusia? Tapi ketika Allah mengajarkan Adam, maka Adam mampu menyebutkan apa yang diajarkan. Allah menantang malaikat, coba kau sebutkan apa yang diajarkan kepada kalian. Malaikat tidak mampu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak tahu. Dan Allah membuktikan kata-katanya apa itu? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya Allah mengetahui bahwa sebenarnya Adam ini adalah makhluk yang bisa diajarkan. Itu hikmah yang saya temukan di Al-Qur'an ini. Artinya Allah membuktikan bahwa ini Adam, dia bisa diajarkan. Faktanya lagi Adam ini setelah diajarkan dia ikut dan patuh, dia diajarkan. Nah, lalu ketika dia terjadi kesalahan, di situ Allah sudah katakan, jangan engkau dekati pohon ini, karena kalau engkau mendekati pohon ini maka engkau akan zalim. Allah tidak katakan maka engkau akan masuk neraka, maka engkau akan berdosa. Tidak ada seperti itu katanya, tapi Allah menggunakan kata istilah di sini zalim. Maka di sini saya bacakan ayatnya. Ini surah Al-Baqarah ayat ke-35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi jangan kau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Jadi Pak, ketika Allah mengampuni Adam, Allah tetap konsisten dengan apa perkataan Allah. Seandainya Adam tidak diturunkan ke bumi dan dia tidak menzalimi dirinya, maka Allah berdusta, Pak. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan kami Tuhan yang konsisten dengan perkataannya, Allah yang apabila berkata, perkataannya terbukti. Pertama, ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui bahwa malaikat itu salah. Dia bilang bahwa Adam ini nanti akan merusak, tidak semua, Pak.
Banyak manusia-manusia di dunia ini yang juga membangun negeri ini yang baik, para nabi dalam iman kami ya. Beda dengan Kristen bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kalau dalam iman Islam banyak para nabi itu adalah orang-orang soleh. Kemudian juga di sini Allah juga membuktikan bahwa ternyata Allah bilang kalau kamu makan pohon itu maka kamu akan termasuk orang zalim. Gimana zalimnya? Dia akhirnya bersusah payah di bumi. Kalau Adam tidak susah payah di bumi maka Allah dusta berarti. Tidak begitu Allahnya umat Islam. Jadi Allah sudah katakan, pokoknya kalau kamu makan buah itu maka kamu zalim. Ya akhirnya apa? Konsekuensi dari Adam walaupun dosanya melanggar telah diampuni oleh Allah, tetap apa yang Allah katakan kamu akan zalim itu terlaksana karena Tuhan kami apabila berkata tidak akan mengingkari segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan kita fokus kembali. Artinya saya sudah menjelaskan bahwa Adam tidak memiliki dosa, bahkan dia tidak mewariskan dosa. Memiliki dosa saja tidak, karena dia diampuni oleh Allah. Tapi apalagi dia mewariskan dosa. Ingat, Adam saja sudah tidak berdosa, apalagi mewariskan dosa. Kembali lagi ke yang Bapak harus tanggapi. Silakan Bapak tanggapi argumen saya tentang surah Al-Baqarah ini. Kalau Bapak punya referensi yang lebih benar, lebih baik, atau ulama kami yang Bapak baca mungkin berbeda dengan saya, monggo diajukan. Kembali lagi saya ingatkan, apa yang ingin saya dengar dari Bapak adalah Bapak bilang bahwa Adam sudah ditebus dengan cara sudah dipotong hewan, bahkan sudah dibuatkan dari kulit itu. Kalau sudah ditebus, buat apa lagi Adam itu berdosa dan dosa waris? Dan juga apa itu dosa waris? Dan lagi pula ingat, ada 2 kali kejadian di dalam kitab Bapak. Pertama kejadian Adam diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Benar? Adam diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Benar ya Pak? Ya, betul. Benar ya Pak? Tapi kalau Bapak baca di kejadian yang satu lagi, Adam itu diciptakan dengan Hawa. Apa kata Tuhan? Kuasailah seluruh bumi, kuasailah lautan. Tidak ada di situ emosi Tuhan itu marah, mengusir. Tidak, tapi Tuhan memang menciptakan bahwa manusia ini akan menguasai bumi gitu loh. Bagaimana mungkin Bapak katakan bahwa Tuhan ini ada sebuah kejadian yang menurut saya itu agak bertolak belakang. Yang satu Tuhan marah, kamu diusir dari Eden dunia loh ya. Tapi yang satu lagi enggak, kalian menguasai bumi, menguasai laut gitu. Jadi Bapak monggo jelaskan 3 poin ini kepada saya. Terima kasih, mohon maaf saya kepanjangan. Baik Ibu Uni Rifa, tadi Ibu kembali kepada dosa waris dan dosa perbuatan ya. Saya tadi sudah menjelaskan sedikit bahwa memakan buah yang dilarang untuk dimakan itu adalah jenis dosa perbuatan yang dilakukan oleh Adam. Itu Bu ya. Nah, bagaimana dengan dosa waris? Ya, dosa waris adalah dosa yang dimiliki oleh keturunan Adam setelah Adam berbuat dosa. Dan bukti adanya dosa waris itu, tadi juga sudah saya katakan, di mana seorang kakak membunuh adiknya sendiri oleh karena persembahan yang diberikan kepada Tuhan tidak diterima. Itulah 2 fakta Uni Rifa yang dicatat di dalam kitab Kejadian tentang dosa perbuatan dan dosa waris. Dan sampai hari ini 2 jenis dosa itu masih bisa dibuktikan. Masih bisa dibuktikan, Bu. Seorang anak kecil ketika dia sudah belajar berinteraksi dengan temannya, maka salah satu sifat yang sangat menonjol adalah mementingkan diri sendiri. Egoisme dari seorang anak kecil. Mungkin karena Ibu seorang wanita, kalau lihat anak usia 1 tahun misalnya, yang sudah bisa berinteraksi dengan saudaranya, kalau diberikan suatu benda, pasti mereka berebut. Ketika mereka berebut itulah membuktikan adanya dosa waris di dalam diri anak itu. Nah, saya kembali kepada Adam. Kenapa Adam mau makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Kenapa? Kalau menurut Alkitab, karena Adam tertipu oleh iblis. Adam dan istrinya mengira bahwa kalau dia makan buah itu, maka dia akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat.
Nah, sementara silakan nanti Uni Rifa jelaskan mengapa Adam mau memakan buah kuldi itu. Apa alasan dari Adam? Demikian Uni. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Pendeta. Tapi saya masih ingatkan bahwa Adam sudah ditebus kata Pak Pendeta. Apakah itu artinya dia masih punya dosa? Kalau Bapak sudah bilang jawab tadi, saya rasa sudah cukup saja, tidak apa-apa. Baik, saya akan coba menanggapi. Kenapa Adam memakan? Nah, di sini Pak, menariknya Allah Subhanahu wa taala sudah saya katakan, ketika Allah berfirman, Allah akan membuktikan firman-Nya itu. Makanya kami tidak berani macam-macam ya, ketika Allah katakan nanti kalian masuk neraka atau surga, maka kami percaya karena di awal sudah dibuktikan dan secara rasional pun kita akan bisa menerima ini. Begini, ketika Adam itu dikatakan oleh Allah, ya Adam, jangan engkau dekati pohon itu. Karena ketika engkau mendekati pohon itu, maka engkau akan zalim terhadap dirimu. Sebenarnya Pak, bisa saja Adam itu, karena Tuhan yang bilang ya Pak ya, harusnya Adam ikut saja kata Tuhan. Tapi kalau Adam ikut kata Tuhan, maka artinya kita diciptakan seperti robot Pak. Kita tidak punya free will. Adam melanggar itu justru menunjukkan dan membuktikan kepada kami umat Islam dengan membaca firman Allah ini, bahwa Adam punya free will. Dia bebas memilih ikut atau tidak apa yang Allah perintahkan atau larang. Kalau dia tidak memakan, dia ikut apa kata Allah, berarti dia seperti malaikat, robot. Istilahnya malaikat itu tidak pernah membantah, Pak. Malaikat tidak pernah membantah, malaikat hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Mohon maaf kalau saya analogikan robot, ya bukan berarti saya menyamakan malaikat dengan robot. Artinya kita bisa nyetel sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita. Jalan, jalan, maju, maju, mundur, mundur. Apa spesialnya? Tapi Adam adalah makhluk spesial. Dan kespesialan Adam ini itulah yang menjadi alasan kenapa dia diperintahkan disujuti oleh malaikat dan seluruh makhluk pada waktu itu, Pak. Dan iblis menolaknya, Pak. Kenapa? Karena Adam ini adalah makhluk yang fana, penuh dengan kesalahan, penuh dengan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh malaikat, yaitu akan memiliki free will dan kehendak bebas. Tapi dia luar biasanya, ketika dia salah, dia tidak seperti iblis. Dia bertaubat. Nah, ini juga menunjukkan alasan kenapa Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Pembuktiannya adalah bahwa Adam adalah makhluk yang luar biasa. Apa luar biasanya Adam? Dia memiliki kehendak bebas. Dia Allah titipkan kehendak, dia mau mengikuti atau melanggar Allah, dia bisa. Nah, jadi dengan dia melanggar aturan Allah pada saat itu, maka dia membuktikan bahwa dia punya free will, dia punya kehendak. Artinya dia tidak diciptakan seperti robot oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kemudian perkara tentang Adam ini juga kembali lagi ya, bahwa apa yang dilakukan Adam itu bukan perkara maksiat yang dalam artian menyakiti orang lain atau apa, tetapi dia melanggar aturan Allah dan Allah sudah beri konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang dilarang ini adalah kamu akan zolim terhadap dirimu. Sama ketika kami umat Islam. Kalau kalian tidak sholat, maka kalian akan sering berbuat maksiat. Kalau kalian ingin terbebas dari maksiat, maka sholatlah, karena orang yang sholat pasti takut kepada Allah. Orang yang takut tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, Pak. Ibarat kata analoginya, seseorang yang bekerja di bawah pengawasan CCTV, apa dia berani mencuri? Tidak. Umat Islam yang sadar bahwa dia diawasi oleh Allah karena ada takut di hatinya, maka mereka tidak akan mampu bermaksiat. Nah, itulah secara ilmiahnya dijelaskan ya. Secara gaibnya saya tidak bisa jelaskan kepada Bapak ya. Kita hanya bisa membahas sesuatu yang nampak, nyata, terindrakan dan tertulis. Terkait tentang anak manusia, Pak. Allah mengajarkan Adam sebagai bentuk perwujudan bahwa di dalam ilmu psikologi, Pak, di dalam ilmu psikologi perkembangan yang saya kaji, karena ini termasuk mata kuliah saya saat ini, bahwa manusia itu bisa disonding, Pak. Artinya manusia itu bisa diajarkan. Seorang anak itu bisa diajarkan, Pak. Ketika dia lahir, dan ini memvalidasi hadis atau dalil di dalam Islam. Pada dasarnya anak kecil itu lahir fitrahnya suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia najasi, majusi, dan juga Yahudi. Artinya seorang anak itu, yaitu Bani Adam, yang Adam itu juga diajarkan semula. Apakah Bapak bisa melepaskan anak Bapak begitu saja tanpa mengajarkannya membaca, maka dia bisa membaca? Tentu tidak. Bapak harus masukkan dia kursus. Bapak harus mengajarkan dia, istri Bapak maksud saya. Atau Bapak mau membiarkan anak Bapak terus berharap kalau dia jadi dokter begitu saja? Tentu tidak, diajarkan. Inilah spesialnya manusia, beda dengan hewan, Pak. Hewan mau diajarkan sebagaimanapun tidak berubah. Manusia ini dia hikmah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bahwa manusia itu bisa diajar sebagaimana Adam diajarkan. Dan dia diajarkan bagaimana cara bertobat. Maka kata-katanya dia mendapat kalimat taubat dari Allah, lalu taubatnya diterima. Allah ajarkan cara bertaubat pertama kali manusia bersalah dan bertaubat. Disitulah buat kami hikmahnya bahwa kami manusia ini pasti banyak berbuat salah, tapi Allah Maha Pengampun tanpa perlu Tuhan menebus kami. Nah, kemudian
menarik lagi pernyataan Bapak tadi bahwa oke, Habil dan Kabil berbuat dosa. Yang ada hal yang agak aneh menurut saya, bukankah mungkin Bapak koreksi kalau saya salah, sepemahaman saya dosa waris karena Bapak tidak terlalu saya tidak terlalu mendapatkan apa itu dosa waris dari Bapak, mungkin Bapak koreksi kalau saya salah. Menurut teman-teman Kristen yang saya pahami, dosa waris itu adalah hak dosa yang dilakukan ketika Adam berbuat dosa, maka pada akhirnya keturunan Adam semua berpotensi berbuat dosa. Benar begitu tidak, Pak? Itu yang disebut dosa waris. Karena Tidak, Adam berbuat. Oh, bukan. Oh, beda. Bukan potensi, bukan istilah potensi. Oke, kata-katanya Ya. diganti. Akhirnya Ya. ketika Adam berbuat dosa, Ya, maka begini, seluruh anak maksudnya manusia ini pasti akan melakukan dosa gitu. Sorry, ulangi Bu. Ketika Adam sudah melakukan dosa, ya, walaupun tadi sudah ditebus tapi tetap harus ada dosa waris, maka seluruh anak-anak cucunya itu tetap akan berbuat dosa apapun yang terjadi gitu. Ya, Begitu ya? Ya, oke. karena Saya Adam berbuat dosa, maka anak cucunya menjadi orang yang berdosa. sip. Oke. Itu Berarti, istilah ya. dari dosa waris. Silakan. Uni. Oke, saya paham. Nah, sekarang pertanyaan saya. Adam menyebabkan dirinya berdosa sehingga menyebabkan keturunannya berbuat dosa itu karena dia memakan buah itu atau karena melanggar aturan Tuhan? Sorry, bagaimana Uni? Apakah Adam menjadi berdosa atau mewariskan dosa itu kepada anak cucunya dikarenakan melanggar aturan Tuhan atau karena efek memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Ya. Adam menjadi orang berdosa karena dia memakan buah yang dilarang. Oke, efek dari buah berarti. Anak cucu Adam menjadi orang berdosa karena Adam telah berbuat dosa. Itu nih, silakan. Oke. Tapi yang menarik di sini Pak Pendeta, pertanyaan saya, kalau memang begitu penyebab Adam berdosa, bukankah ketika Adam hendak memakan dan memakan itu juga perbuatan dosa dan dia memilih melakukan itu sebelum mengetahui mana baik mana buruk, Pak? Paham nggak Bapak maksud saya? Sudah. Dia sudah Jadi gini, mengetahui mana baik dan mana buruk. Itu sebabnya ada perintah untuk dilakukan dan ada perintah jangan dilakukan. berarti Silakan. Adam diciptakan sudah memiliki pengetahuan baik dan buruk ya? Menurut Bapak? Ya. Oh, Karena ini Tuhan beda ya? berkata, Oke. buah yang lain boleh kamu makan, itu pengetahuan baik. Gitu. Tapi yang itu jangan kamu makan. Itu pengetahuan tentang yang buruk. Silakan. Oke, menarik. Maksudnya buah yang kamu itu jangan makan, maka ini adalah pengetahuan yang buruk. Maksud saya adalah ketika Adam belum memakan buah pengetahuan buruk ini, apakah Adam sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Itu dulu, konfirmasi dulu. Sudah. Ya. Oke, Karena perintahnya ini- sudah diberikan. Oke. Nah, jadi Pak, buah pengetahuan baik dan buruk ini efeknya apa gitu? Kalau memang Adam sudah mengetahui bahwa yang dia lakukan ini adalah perbuatan baik dan buruk gitu. Apakah Bapak mau menyangkal kitab Kejadian yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Bapak menciptakan manusia terang dilihatnya baik, maka Tuhan mengatakan semuanya baik? Bapak mau menyangkal dalil itu, dogma itu bahwa pada dasarnya manusia ini diciptakan tidak mengenal yang buruk karena yang baik saja. Itu kenapa Tuhan hidup bersama Adam. Tapi ketika dia makan buah pengetahuan baru dia tahu mana yang baik dan buruk. Dia tahu kalau dia sudah punya, mohon maaf ya, wow saya punya kemaluan, ternyata saya tutup deh, saya malu. Karena sebelumnya dia tidak tahu hal itu gitu. Bapak mau menyangkal hal itu atau mungkin Bapak agak berbeda soalnya. Mohon maaf ya Pak. Saya diskusi dengan teman-teman non-muslim, mereka mengatakan bahwa Adam itu yang tahu cuma baiknya saja gitu. Adam tidak tahu mana baik mana buruk. Itu kenapa ketika makan buah pengetahuan dia kaget. Wah, ternyata saya ini telanjang gitu loh, Pak. Tidak begitu, Bu. Oke, monggo Pak jelaskan Pak. Ini pengetahuan baru ini. Ya, kalau Tuhan tidak memberi perintah jangan makan buah itu, berarti Adam hanya tahu pengetahuan yang baik saja. Tetapi karena ada perintah jangan makan buah yang satu itu, dari pohon yang satu itu, maka disitulah pengetahuan tentang hal yang buruk. Sebab kalau engkau makan, Tuhan bilang engkau pasti mati. Jadi pengetahuannya sudah diketahui
pengetahuan yang baik dan buruk itu sudah diketahui oleh Adam dan istrinya Hawa sebelum mereka berdua memakan buah dari pohon yang satu itu. Silakan Uni. Oke. Berarti Adam konfirmasi, berarti ini agak baru ya Bang Aristo ya. Ini pemahaman baru bagi saya, berbeda sekali dengan teman-teman yang lain. Tidak masalah. Ini kan berarti saya catat di sini kalau menurut Pak Pendeta Herman bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu sudah mengetahui mana baik, mana buruk ketika diciptakan gitu. Artinya dia sudah punya intelijensi ya, pengetahuan ya. Benar ya Pak? Benar. Kalau dia sudah memiliki intelijensi, kenapa dia bertelanjang gitu? Apakah menurut Adam pada waktu itu bertelanjang itu adalah hal yang baik begitu? Bukankah dia bertelanjang dan dia sadar dia itu malu, memiliki sifat malu ketika dia sudah memakan buah pengetahuan baik dan buruk gitu? Sebelum Adam dan Hawa makan buah itu, rasa malu, rasa takut tidak ada pada diri Adam dan istrinya. Rasa malu, rasa takut itu adalah akibat perbuatan dosa itu. Oke, rasa malu adalah akibat dari perbuatan dosa itu. Saya catat ya Pak. Ya. Nah, ini baru kita sampai ya. Mungkin nanti Bapak silakan bertanya lagi pada saya. Ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa rasa malu itu timbul dikarenakan perbuatan dosa itu. Lalu kenapa Tuhan harus marah Pak ketika manusia mulai memiliki rasa malu? Apakah Tuhan menghendaki manusia tidak memiliki rasa malu? Bisa dipahami Pak? Coba Ibu ulangi. Oke, rasa malu muncul dikarenakan dosa itu. Lalu kenapa Tuhan harus marah ketika Adam memiliki rasa malu Pak? Apakah Tuhan tidak menghendaki manusia punya rasa malu sehingga akhirnya Pak, mohon maaf saya analogikan atau saya konsekuensinya dari iman ini adalah kalau seandainya Tuhan marah ketika Adam memiliki rasa malu, apakah Tuhan menghendaki kita sama seperti hewan yang tidak mengenal pakaian dan rasa malu? Karena beda kita dengan manusia juga dengan hewan, salah satunya adalah rasa malu gitu. Kenapa ini adalah akibat dari dosa rasa malu itu? Kenapa kok Tuhan marah ketika Adam sudah malu dengan keadaannya bertelanjang? Dan saya sebagai orang Islam justru bersyukur ada makan buah pengetahuan, karena dengan begitu saya tidak telanjang kemana-mana Pak. Saya tidak bisa membayangkan kalau Adam tidak memakan pohon pengetahuan dan sampai saat ini di Eden semua orang bakalan telanjang gitu. Ya. Saya rasa sangat sempit sekali Eden untuk ditinggali beberapa orang saja. Adam kan akan telanjang. Maaf ya, keadaan telanjang. Ya, di Taman Eden yang dialami oleh Adam dan Hawa tidak membuat mereka malu sebelum mereka berbuat dosa. Nah, perasaan malu, saya ulangi kembali ya Uni ya. Perasaan malu, perasaan takut itu akibat perbuatan dosa. Dan itu dibuktikan ketika Adam dan istrinya menutupi auratnya dengan daun yang ada di taman itu. Tetapi Tuhan mengganti daun itu dengan kulit binatang yang sudah Tuhan korbankan. Memang mereka tidak ada rasa malu, Bu, sebelum mereka berbuat dosa. Nah, silakan Ibu buktikan di Al-Quran, apakah ketika Adam diciptakan, ada rasa malu karena tidak berpakaian? Adakah ayat yang berbunyi demikian? Kalau ada, silakan Ibu tunjukkan kepada saya atau ya kepada ayat seperti apa? Ayat seperti apa maksudnya? Ya. Di dalam iman Islam kami tidak percaya bahwa asal mulanya Adam itu telanjang bulat begitu. Justru ketika dia berbuat dosa baru dia disingkapkan auratnya, Pak. Begitu. Silakan Ibu tunjukkan ayatnya. Oke, saya coba ini ya. Supaya saya juga bisa cek di Al-Quran saya juga. Ya, mungkin bisa saja tidak hanya dari Al-Quran ya. Al-Qurannya ya. Ya, bisa jadi kami tidak hanya di Al-Quran karena kami juga menggunakan hadis dan tafsir para ulama ya, Pak ya. Jadi kami tidak hanya bersumber kepada Al-Quran saja gitu ya. Karena kalau memang tidak tafsir ulama bisa diperdebatkan, Bu. Kalau firman Allah kita akui kebenarannya mutlak. Baik, oke, sepakat. Tapi begini. Saya pakai yang ini. Ya. Ketika saya katakan, tunjukkan, saya akan baca juga. Yang Bapak tanya kepada saya adalah apakah ada ayat apa yang Bapak tanyakan? Ayat yang Bapak inginkan apa? Ayat di Al-Quran di mana Tuhan menciptakan Adam
sudah dalam keadaan berpakaian dan punya rasa malu sebelum dia berbuat dosa. Silakan Uni. Bentar ya. Bentar, saya cari dulu Saya ya. akan baca ayat itu dari Al-Quran ini, Uni. Baik. Kalau saya memang tidak ada di dalam surah Al-Baqarah tentang rasa malu, itu belum saya temukan. Oke, saya juga punya Al-Quran seperti itu. Al-Quran saya sama seperti yang Bapak pegang itu. Ya. Oke ya. Ya, oke. Di dalam yang hadis yang saya temukan bahwa sebenarnya rasa malu ini itu adalah Abu Mas'ud Uqbah. Saya katakan kami umat Islam tidak hanya bersandar kepada Al-Quran. Kalau Bapak memperdebatkan hadis itu monggo, silakan bantah saja hadis-hadis yang kami tampilkan. Karena tidak semua yang dijelaskan tentang esensi hakikatnya manusia atau hakikatnya malaikat atau hakikatnya iblis itu tidak dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Tetapi yang jelas di dalam riwayat hadis sesungguhnya rasa malu juga adalah bagian dari keimanan begitu. Nah, Abu Mas'ud Uqbah Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama adalah bila engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Nah, jadi di sini dari kenabian pertama. Oke. Jadi ini hadis. Kalau Bapak mau membantah hadis ini monggo. Saya tidak bermasalah dengan hal itu karena kami umat Islam memang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Itu sejak kapan? Menurut hadis itu sejak kapan rasa malu itu ada? Oke, saya bacakan hadisnya. Abu Mas'ud Uqbah Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama adalah bila engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Kami mengimani Nabi Adam adalah nabi, Pak. Ya. Nah, kemudian masalah Nabi Adam punya rasa malu itu setelah berbuat dosa atau sebelum berbuat dosa menurut hadis itu. Coba Bapak dengarkan hadis ini. Di sini tidak ada seperti yang Bapak inginnya, tapi Bapak dengarkan. Abu Mas'ud Uqbah Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama adalah bila engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Jadi kalau Bapak bertanya apakah Adam ini punya rasa malu di kapan dan di mana, saya sudah katakan, Adam itu diciptakan pertama Allah ajarkan. Wa'allama Adamal asma, artinya diajarkan. Anak kecil pertama kali, Pak, anak kecil pertama kali itu diajarkan. Mereka berproses. Kita belajar, kita lihat dari psikologi perkembangan. Anak kecil pertama dia tidak tahu dia mau diceburkan ke kali, dia tidak tahu, dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya rasa malu, dia tidak tahu. Nah, yang saya di sini, yang perbedaan kita adalah kami mengimani bahwa manusia itu bisa disonding, bisa diajarkan, bisa diarahkan. Itu juga terjadi kepada Adam. Adam diajarkan pertama asma, kemudian ketika dia berbuat dosa lalu tersingkaplah auratnya. Dan ini saya memang tidak punya dalilnya. Tunggu saya kasih dulu hadisnya mungkin ya. Bentar ya. Bentar ya Pak. Nah, perbedaannya dengan imannya Kristen adalah yang pertama, Adam itu diawali dengan telanjang. Artinya Adam itu tidak memiliki rasa malu di awal. Nah, justru ketika dia memakan buah pengetahuan, dia memiliki rasa malu. Tapi kok Tuhan marah? Poin saya adalah itu. Tapi kenapa malah hal yang menurut saya itu baik ya? Kenapa? Karena saya tidak bisa bayangkan kalau Adam tidak memakan buah pengetahuan, maka umat manusia akan telanjang bulat gitu loh. Kenapa justru itu marah Tuhan dan juga katanya rasa takut. Ketika Bapak berkata bahwa Adam ini memiliki rasa takut, memiliki rasa malu setelah makan buah pengetahuan, ini kenapa menjadi Tuhan jadi marah gitu. Padahal bagaimana mungkin kalau seandainya Adam tidak punya rasa takut kepada Tuhan, jadi dia tidak akan takut melanggar aturan Tuhan gitu loh. Tapi justru dia memiliki rasa takut. Rasa takut ini kan banyak, Pak, implikasinya bagi kehidupan kita kan. Contohnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, takut berbuat salah. Kalau Bapak katakan Adam tidak memiliki rasa takut sebelum dia makan buah pengetahuan, tapi dia sudah punya intelijensi, maka kan berbahaya, Pak. Bayangkan, Pak, seseorang manusia yang memiliki tahu pengetahuan baik dan buruk, tapi dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa malu. Ini berbahaya sekali, Pak. Kenapa? Bayangkan kalau dia tidak punya rasa takut, bagaimana dia kepada Tuhan, tidak ada rasa takutnya kepada Tuhan, tapi dia sudah tahu mana baik, mana buruk. Bayangkan dia tidak punya rasa malu sama sekali, tidak ada nilai moral di Taman Eden. Bayangkan dia punya anak, kemudian banyak orang di situ, tidak ada rasa takut sama sekali, takut melanggar aturan Tuhan. Nah ini maksud saya, kalau di dalam Islam, Adam itu menurut ayat Al-Quran yang saya bacakan, itu diajarkan di awal. Kalau perkara kapan Adam mulai menunjukkan dia punya rasa malu, kapan Allah letakkan rasa malu itu, apakah ketika Adam diciptakan langsung Allah titipkan semua rasa itu, sifat-sifat Adam itu, nah itu belum saya pelajari memang, karena ini kaitannya dengan psikologi Islam. Di sini nanti kita akan merujuk kepada kenapa manusia dipanggil Al-Bashar, kenapa manusia dipanggil Al-Ins, kenapa manusia dipanggil Al-Unnas.
Karena di situ ada ulama yang berpandangan jika dia dipanggil al-bashar ini merujuk kepada kulit yang nampak, yang nyata. Kalau merujuk kepada al-ish, maka itu termasuk kepada sifatnya, yaitu hakikatnya. Yang pertama dia punya rasa malu, punya rasa takut, punya rasa marah, punya keinginan, punya free will. Nah, itu ada bab khusus, Pak. Ini masuk kepada psikologi Islam, psikologi Islam. Dan saya tidak membawa materi itu ke sini karena kita kan kaitannya dengan dosa dan penebusan. Nah, kalau Bapak mau materi itu nanti kita akan bahas di dalam psikologi Islam dan psikologi dari kekristenan. Itu bisa kita jadwalkan lagi. Tapi kalau Bapak ingin kita kembali ke topik tentang dosa ini, maka yang pertama tadi Bapak sudah katakan, apakah mau mengkonfirmasi benarkah bahwa justru rasa takut ini, rasa malu ini muncul ketika Adam sudah memakan buah pengetahuan? Ya, Benar ya? benar. Oke. Saya bacakan Baik. ayatnya, Bu ya. Boleh Pak. Boleh, silakan. Kalau Ibu ada Alkitab di sana, Oke. bisa membuka kitab Kejadian pasal 3. Oke. Ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan buat Ibu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Perasaan takut muncul di situ, Bu. Karena aku telanjang. Dia takut karena dia telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan seterusnya. Dari sini saya mengetahui, Bu, Uni Rifa, bahwa perasaan takut dan malu itu adalah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan istrinya dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Itu jelas sekali tertulis di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, sejak kapan Adam dan Hawa punya rasa malu dan takut? Maka Alkitab menjawab, sejak mereka berdua berbuat dosa. Dan sampai hari ini, ya, kalau orang itu orang yang waras, maaf ya, bukan orang yang mengalami gangguan jiwa, kalau dia telanjang, dia pasti malu. Dan juga takut dipukul mamanya. Dan itu menjadi bukti adanya dosa waris, Bu. Silakan, Uni Rifa melanjutkan. Oke. Berarti dosa waris ini efeknya adalah manusia punya rasa takut dan punya rasa malu, begitu? Benar. Tapi justru itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden. Tuhan tidak pernah mengendaki perasaan itu. Tuhan kehendaki perasaan itu adalah sukacita, shalom, damai sejahtera, bukan malu dan takut. Silakan, Uni. Oke, tentang pakaian tadi mungkin saya kasih surah Al-A'raf untuk Bapak di ayat ke-20 ya. Ya. Kita lihat ayatnya saja ya, surah Al-A'raf ayat ke-20 ya. Nah, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, jadi di sini terlihat ya Pak, bahwa pada dasarnya auratnya Adam itu tertutup, lalu setan yang membujuk agar mereka memperlihatkan auratnya. Nah, jadi jangan ditanya lagi Pak, pakaiannya warnanya apa Umi, hijau atau pink atau orange atau bajunya gamis atau baju gaun. Jangan tanya lagi sama saya ya Pak ya. Itu pertanyaan Bapak tadi. Nah, kemudian kalau ini menarik ya untuk dibahas. Kenapa Bapak bilang? Maaf Bu, kita mundur ke ayat 20 lagi ya. Okay. Saya bacakan apakah sama dengan yang Ibu baca. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, bayangkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang. Ya.
Ini kan pertanyaan Bapak terkait tentang sejak kapan Adam punya rasa malu, apakah dia telanjang atau tidak. Ini kan pertanyaan Bapak tadi. Tadi saya tidak menemukan ayatnya gitu. Nah, ini Ya. maksudnya kalau dikatakan Adam memiliki rasa takut, sebenarnya kan Adam dengan karena takutnya maka dia bertobat kepada Allah. Tapi di sini apakah akibatnya memakan buah itu memang ya kalau itu kan dalam iman Kristen ya, bahwasanya ternyata akibat memakan buah pengetahuan manusia punya rasa malu, punya rasa takut, dan pertanyaan saya tadi Bapak sudah bilang ya tidak, Tuhan tidak menginginkan itu karena Tuhan hanya ingin bersukacita begitu ya. Tuhan mau Karena damai sejahtera, sukacita. ya, oke. Ya, Nah, oke, berarti kembali lagi di awal tadi, penebusan yang dilakukan Tuhan untuk Adam itu untuk apa, Pak? Toh pada akhirnya ada dosa waris, ini untuk apa jadinya? Penebusan itu apa gunanya kalau Tuhan menebus dengan domba yang kulitnya menjadi baju buat Adam itu? untuk menutup rasa malu dan rasa takut dari Adam itu. Untuk menutup rasa malu dan rasa takut dari Adam. Karena sebelum Tuhan membuat pakaian dari kulit hewan, Lalu Adam apa sudah kaitannya dengan penebusan, Pak? Penebusan Yesus apa kaitannya gitu loh? Nah, ini Bu, itu bagus pertanyaannya. Ya, karena kita nanti ujungnya di sana nanti. Betul, betul Ibu. Hmm. Ujungnya itu. Jadi Ya. awalnya di situ, ujungnya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apa itu? Awalnya adalah pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk Adam. Ujungnya pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk semua anak cucu Adam. Untuk apa gitu, Pak? Untuk apa gitu? Kan Untuk mengembalikan manusia. efek Silakan, dari Bu. makan buah pengetahuan, manusia punya rasa takut dan punya rasa malu. Nah, Iya. ketika ada penebusan Tuhan nuzul menjadi manusia di zaman Herodes, itu manfaatnya apa, Pak, untuk manusia yang sudah ditebus gitu loh? Ya, manfaatnya untuk manusia yang ditebus. Ibu, rasa malu dan takut yang dimiliki oleh Adam di Taman Eden itu adalah takut dan malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau ulangi di sini penting sekali. Rasa takut dan malu yang diakibatkan oleh dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa adalah mereka takut dan malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Manusianya yang takut dan malu untuk berjumpa dengan Tuhan gitu. Benar, benar Uni, benar. Bagaimana caranya menemui Tuhan, Pak? Walaupun nggak punya rasa malu dan rasa takut, memang bisa manusia menjumpai Tuhan. Adam dan Hawa dalam kisah di Taman Eden, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menyuruh mereka memberi nama binatang. Tuhan memberitahu Adam bahwa ini istrimu yang aku ciptakan dari tulang rusukmu. Ada komunikasi, tidak ada takut, tidak ada malu. Itu nih. Oke, sebelumnya kita ada pertanyaan yang penting yang mungkin saya tanyakan dulu kaitannya dengan dosa waris ini. Di kitab Kejadian itu disitulah peristiwa di mana Adam mendapatkan dosa waris, benar bukan, Pak? Benar ya? Di Kejadian 3 itu ya? Adam tidak punya dosa waris. Anak cucu Adam. Oh, berarti Adam sudah diampuni, sudah ditebus, dia tidak punya dosa, anak cucunya yang punya dosa gitu. Begini Uni, supaya kita tidak salah Nah, itu dia. Persepsi. Adam itu tidak punya dosa waris. Ya, Adam kan warisan itu kan diberikan ke selanjutnya, Pak. Adam mewariskan, Pak. Dia bukan mewariskan, dia mewarisi, Pak. Dia memberikan, bukan mewarisi gimana ya? Dia menurunkan gitu loh, Pak, ke keturunannya. Dia kan yang awal mulanya, Pak. Kita paham itu. Iya, benar. Jadi bukan Adam yang punya dosa waris, tapi anak cucu Adam yang mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Nah, ini dasarnya dari ayat apa, Pak? Dasar ayat ini tentang dosa waris kepada anak cucu Adam ini dari mana? Karena kalau boleh saya sampaikan argumen saya di dalam kitab Kejadian ini tidak ada kata dosa sama sekali di dalam Kejadian 3 ini. Tidak ada dosa sama sekali. Tidak ada kata dosa tertulis yang padanannya kaitannya yang saya sampaikan dalam versi bahasa Yunani, padanan kata untuk dosa itu tidak ada ditemukan di dalam kitab Kejadian ini. Kalau saya salah ya monggo diluruskan gitu loh. Oke, saya bacakan ayatnya saja ya Uni ya. Apa akibat dari mereka makan buah itu? Nah, itu di dalam kitab Kejadian ya. Tetap di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 3. Kalau boleh di situ ada Kejadian 3 ayat 3. Ya, ini. Ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu.
nanti kamu mati. Nah, konsekuensinya nanti kamu mati, Pak. Ya, Tapi kenapa kok ada efek punya rasa malu dan takut, Pak? Ini kan tidak ada dikatakan. Ibu. Mungkin Bapak jelaskan. ya, mati itu adalah akibat dosa. Dan kematian itu diwarisi kita sampai hari ini. Satu hari pasti kita mati. Dan itu menjadi bukti lagi adanya dosa waris. Apa buktinya, Pak? Sorry. Mati. Tapi setelah Yesus menebusnya teman-teman Kristen kan kalian tetap mati, Pak. Berarti apa Ya. manfaatnya penyaliban kalau begitu? Secara fisik mati, betul. Tapi nanti ada kebangkitan orang mati, di mana setiap orang yang menerima berkat penebusan dosa dari Tuhan Yesus beroleh jaminan untuk kembali ke surga. Ini kaitannya mati rohani maksudnya, Pak? Ada dua jenis kematian dalam Alkitab. Kematian itu, secara fisik, Monggo tetapi dijelaskan, juga kematian Pak, secara dalil. rohani. Ya, Bisa ada kematian dalilnya fisik. itu, Pak, kematian rohani ini? Tadi kita sudah bahas. Bukti adanya kematian rohani adalah rasa takut dan malu berjumpa dengan Tuhan. Itu kematian rohani. Kematian rohani adalah rasa malu dan takut berjumpa dengan Tuhan. Bukankah sebelum Yesus itu disalib teman-temannya nggak ada yang ini yang takut lagi gitu, Pak? Kan maksudnya ini, Pak, kalau rasa takut, rasa malu berjumpa dengan Tuhan itu adalah efek dari dosa. Ketika Yesus menjadi manusia, emang zaman itu ada yang takut dan malu ketemu Yesus gitu loh. Kenapa rasa takut dan malu itu sudah hilang? Padahal kan Yesus belum disalib gitu. Ngerti nggak sih maksud saya? Nah, coba Yesus kita kan Tuhan coba. kan? Ya, Yesus ini kan Tuhan ya. Nah, ya. karena ada orang mengenal dosa, maka orang takut dan malu bertemu dengan Tuhan. Nah, Yesus itu kan sudah lahir, dia kan Tuhan tuh. Di zaman di zaman Herodes. Tapi kan orang-orang sejaman dengan dia nggak ada yang takut dan malu kan ketemu Yesus, bahkan ditowel-towel Yesus, Pak. Tapi kan belum ditebus itu, Pak. Itu gimana itu? Ya, kalau Ibu sudah sampai di poin itu, berarti ada dua hal yang kita bicarakan, Bu. Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai firman Allah. Dan tunggu, kaitannya tentang Yesus sebagai firman Allah oleh kan Trinitas ya. Kita tidak usah bahas Trinitas karena itu Ya, topik nanti lain. akan ke sana larinya, betul. Ya, itu. nanti Betul, tidak usah betul, itu. Nanti kita bahasan lain itu karena panjang. Maksud saya begini, kalau memang manusia itu akibat dosa memiliki rasa malu dan rasa takut yang adalah mati rohani, ketika Yesus sudah menyalib dirinya, menebus dosa itu, kenapa umat Kristen masih punya rasa takut, masih punya rasa malu, atau jangan-jangan mohon maaf, yang beriman kepada Yesus sudah tidak punya rasa malu sekarang gitu, Pak? Kami sudah tidak ada rasa malu dan takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Oh, berjumpa. Seperti Tapi bagaimana Adam. caranya berjumpa dengan Tuhan gitu, Pak? Kami juga tidak takut berjumpa dengan Tuhan gitu. Masalahnya kan Tuhan kami bukan Tuhan yang menampakkan diri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara teman Kristen membuktikan bahwa kalian tidak takut berjumpa dengan Tuhan? Apa kalian pernah berjumpa dengan Tuhan begitu? Setiap umat Kristen apakah bertemu dengan Tuhan? Di dalam Apa maknanya gitu? Alegorika atau di harfiah dalam, gitu? Ya, di dalam kitab Injil, Ibu, ada satu peristiwa penting ketika Tuhan Yesus disalib. Semua muridnya yang 12 itu meninggalkan Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus seorang diri yang kemudian menanggung penyaliban. Kenapa mereka melarikan diri, Bu? Karena mereka takut. Karena mereka juga malu dianggap muridnya orang yang disalib itu. Tetapi, Ibu, ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri, kalimat pertama yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang takut dan malu itu adalah Shalom, damai sejahtera buat kalian semua. Dan sejak saat itu, Bu, rasa takut dan malu untuk berjumpa dengan Tuhan tidak ada lagi pada diri mereka. Tapi rasa malu itu kan bukan cuma rasa malu bertemu Tuhan, Pak. Bapak juga bilang bahwa rasa malu seperti malu moralitas kan juga, bukankah Adam itu akhirnya kan malu tuh kalau dia ternyata punya, mohon maaf ya, saya telanjang, saya malu. Nah, ketika sudah ditebus berarti rasa malu itu hilang. Artinya begini, Pak, mohon maaf nih. Ya berarti teman-teman Kristen kalaupun bertelanjang di luar harusnya tidak malu lagi, Pak. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tapi kenapa masih ada yang berpakaian teman-teman Kristen gitu loh?
Itulah Kan pemikiran yang keliru, Bu. enggak, Karena kan begini, kita lihat dosa maaf, Adam. Dosa Adam itu maaf, kan saya malunya potong karena ya. ya, boleh Saya boleh. potong ya. Ya. Karena keberadaan telanjang itu ketika ada di Taman Eden, di luar Taman Eden, Adam dan Hawa sudah berpakaian, Bu. Dan pakaian pertama yang dibuat adalah buatan Tuhan sendiri. Iya, saya tahu itu Tuhan Jadi membuat kita tidak baju. bisa samakan keadaan di Taman Eden dengan kita hari ini karena kita sudah mewarisi dosa. Iya, Adam Kalau kita berpakaian di telanjang, dunia itu itu karena malu kan, memalukan Pak? ya. Enggak, Ya, maksudnya gini, Adam berpakaian itu karena dia malu kan, Pak? Mau dimanapun dia, mau di Taman Eden kayak, mau di dunia, mau di belahan mana kayak, tetap karena rasa malu kan, Pak? Karena dia malu. Ada memiliki rasa malu dan takut setelah Iya, dia berbuat memakan dosa. pohon. Ya. Lalu kan dia Demikian menggunakan juga pakaian itu karena dia sudah rasa malu, punya rasa malu kan, Pak? Makanya dia berpakaian, dikasih Tuhan pakaian. Tuhan membuatkan sendiri loh pakaian buat Adam, loh spesial loh Adam, dibuatkan betul, Tuhan Bu. sendiri Betul, pakaian. betul, Kemudian itu karena apa? Karena dia punya rasa malu kan, Pak? Nah, betul. pertanyaan saya ketika saya bertanya, ketika Yesus disalib itu menebus dosa yang salah satunya mati rohani itu, yaitu memiliki rasa malu dan takut ini. Kenapa teman-teman Kristen tetap tak malu, masih punya rasa malu untuk tidak berpakaian gitu? Harusnya teman-teman Kristen yang sudah sudah ditebus ini sudah bangga, mohon maaf, bertelanjang bulat kemana-mana, karena kan kaitannya kan rasa malu yang ditebus adalah rasa malu yang ditujukan oleh Adam ketika mohon maaf, aduh saya ternyata telanjang. Nah, kenapa Bapak hanya mengarahkan kepada saya malu bertemu Tuhan, malu melihat Tuhan gitu, padahal nyata-nyata Adam di situ malu dengan keadaan dia yang telanjang. Nah, jadi Bapak bilang, iya kami yang sudah ditebus tidak punya rasa malu lagi bertemu dengan Tuhan, tidak punya rasa takut lagi bertemu dengan Tuhan. Tapi Bapak lupa, ada rasa malu moralitas yang juga dilakukan Adam. Dan itu tidak terjadi di teman-teman Kristen. Kalian masih pakai pakaian, padahal kalian sudah ditebus dari rasa malu itu gitu. Ibu, apakah setelah Adam dikeluarkan dari Taman Eden, dia tidak berpakaian? Dia kan berpakaian karena dia malu Dia kan, Pak? berpakaian. Ya. Itu kan efek dosa. Efek dosa, Betul. gara-gara dia berdosa maka dia punya rasa malu, akhirnya dia berpakaian. Dan setelah Yesus menebus, harusnya kan Yesus menebus akibat dosa itu kan? Dosa itu yang ditebus Yesus kan? Yang ditebus Yesus sebenarnya apa sih, Pak? Gitu loh intinya. Yesus ini menebus apa? Karena kan efek dosa itu Adam punya rasa malu dan rasa takut. Itu disebut dengan kematian rohani kata Bapak. Nah, ketika Yesus menebus di zaman Herodes, efeknya apa? Buat di dunia ini, buat teman-teman Kristen apa? Rasa malu ketarik lagi, rasa malu hilang. Rasa malu dan takut itu hilang. Nah, hilang. Diganti dengan damai sejahtera. Tapi kalian tetap malu kan kalau nggak pakai baju? Bapak berani nggak telanjang bulat jalan ke mall? Masih punya rasa malu nggak? Nah, disinilah pertanyaannya yang akhirnya tidak korelatif dengan kisah di Taman Eden, Bu. Adam malu kenapa, Pak? Adam malu ketika melihat dia tidak pakaian baju kan, Pak? Adam kan malu kan, aduh aku ternyata telanjang. Nah itu rasa malu kata Bapak yang akibatnya gara-gara memakan buah pengetahuan. Pertanyaan saya, ketika Yesus sudah menebus, kan Bapak bilang rasa malu sudah tidak ada lagi, rasa takut sudah tidak ada lagi. Tapi apakah bisa dibuktikan dengan cara teman Kristen coba telanjang ke mall punya rasa malu nggak? Bapak bilang, oh nggak bisa, nggak korelasi lah. Kok dipilah-pilah rasa malu yang moralitas ini dengan malu Bapak arahkan hanya kepada Tuhan, bertemu Tuhan, hal yang tidak bisa dibuktikan. Karena siapa sih yang bisa menyaksikan orang bertemu dengan Tuhan gitu ya? Kami juga bisa mengatakan, mengklaim begitu. Yang kita bicarakan adalah impact atau akibat ketika Adam memakan buah pengetahuan, dia punya rasa malu, dia punya rasa takut, makanya dia pakai baju, keluar dari Taman Eden, dia pakai baju. Nah, ketika Yesus menebus, Bapak bilang rasa malunya sudah nggak ada lagi orang Kristen, sama orang rasa takutnya. Kalau memang sudah tidak ada rasa takut, mohon maaf ya Pak ya, itu Saifuddin yang kabur ke Amerika, Pak, dia harusnya pulang Pak, menjadi martir Kristus Pak. Enggak, dia kabur di sana Pak. Dia kabur ke Amerika. Artinya tuh orang Kristen loh Pak, dia nggak punya rasa takut lagi untuk mengabarkan Injil. Dia rela mati disalib pun nggak apa-apa tuh Saifuddin ya, kalau dia berani gitu ya. Tapi dia masih takut, buktinya dia lari ke Amerika. Nah, rasa malu tetap tidak hilang Pak. Buktinya teman-teman Kristen yang terkasih, yang saya cintai, tetap punya rasa malu. Kalau memang tidak punya malu, ya saya tidak bisa ini lagi. Berarti ya Bapak mau mengatakan teman Kristen tak punya rasa malu sama sekali saat ini. Tak tahu malu, itu kata-katanya kasar loh Pak. Ini saya bilang Bapak nggak tahu malu deh. Itu kasar banget Pak. Tapi itu konsekuensi dari penebusan Yesus gitu loh. Tidak, gimana, itu asumsi Ibu yang keliru. Oke, diluruskan Pak. Luruskan Pak, ya. mohon maaf, luruskan. Sekarang saya luruskan ya. Ketika saya bicara tentang rasa takut dan malu di Taman Eden, itu adalah rasa takut dan malu berjumpa dengan Tuhan. Ya, Ibu ya. Bukan rasa malu dan takut tidak berpakaian di jalan. Bukan di situ. Tapi Adam kan menunjukkan rasa malunya karena dia itu kan masalah pakaian, Pak. Kita bicara tentang Adam gitu loh. Adam punya rasa malu karena dia tidak berpakaian. Kenapa justru malu bertemu Tuhan gitu loh.
Bapak jelaskan Justru dulu deh, itulah. biar saya dengarkan. Ya, justru itulah Tuhan membuatkan pakaian kepada Adam dan istrinya. Dan setelah itu mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Ya. Anak cucu Adam mewarisi dosa Adam. Dan berpakaian itu, menutup aurat itu sudah menjadi kewajiban anak cucu Adam, Bu. Bukan berarti kalau sudah tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa takut lalu nggak berpakaian seperti di Taman Eden. Bukan di situ poinnya, Bu. Ya. Justru Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Dan lalu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Jadi berpakaian itu, Bu, menutup aurat itu sudah menjadi kewajiban Adam dan Hawa dan anak cucunya sampai hari ini. Nah, kalau kita bicara rasa takut dan malu, itu kaitannya dengan berjumpa dengan Tuhan. Di situ poinnya, Bu. Ya, silakan kalau Ibu masih Ya, mungkin terakhir aja lah ya Pak ya. Bukan, ini kalau memang saya salah wajar, saya tidak punya Roh Kudus ya Pak. Kan Bapak yang punya Roh Kudus, tentu Bapak yang lebih memahami kitab suci Bapak. Karena ini saya hanya menanggapi pernyataan dari Bapak sendiri gitu ya. Oke lah ya, kita katakan tadi bahwasanya ketika Adam memakan buah pengetahuan, akhirnya dia mengenal rasa malu, dia mengenal rasa takut. Dan rasa malunya itu adalah, salah satunya adalah malu moralitas dari segi berpakaian. Itu sebabnya Adam itu berpakaian. Lalu Bapak bilang, itu sudah menjadi kewajiban. Akibat dosa itu diwajibkan terhadap anak cucu Adam sekarang gitu ya. Diwajibkan jadinya. Padahal itu adalah akibat dosa loh. Akibat dari kesalahan. Malah jadi suatu kewajiban pada akhirnya. Akibat dosa menjadi sebuah kewajiban pada akhirnya. Ibarat kata nih, efek dari sebuah kejahatan, misalkannya saya lakukan kejahatan, ada efeknya kepada saya. Tapi Tuhan malah menginginkan saya begitu gitu loh. Berarti baik dong gitu bagi saya karena diwajibkan untuk saya berpakaian. Berarti efeknya berdosanya Adam itu baik untuk manusia pada akhirnya karena diwajibkan gitu. Baik kan kita berpakaian kan Pak? Itu loh Pak. Pakaian sangat-sangat baik. Itu sebabnya Tuhan bikin pakaian buat Adam. Nah itu berarti perbuatan dosa itu efeknya baik Pak, gitu maksud saya bagi Adam. Nah, disitulah Bu kekeliruan lagi. Kok bisa gini sih? Malu dibantai segitu.